warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah direkam belum, Man? Udah record tuh. Oh, siap. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan serta kemampuan untuk bisa bergabung dalam perkuliahan sore ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan selalu sehat walafiat. Yang kami hormati dosen pengampu yaitu Ustadz Dr. Syahrullah selaku pengampu mata kuliah fikih manajerial dan teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul yaitu strategi pengembangan nilai-nilai peradaban. Insya Allah presentasi ini akan disampaikan oleh saya sendiri dengan Budi Chandra NPM 3119108 beserta rekan saya Ahmad Sofyan NPM 3118174. Baik. Perkembangan serta pertumbuhan manusia seiring berjalannya waktu ini semakin pesat, begitu pula dengan sebuah peradaban manusia yang berkembang secara dinamis seiring terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Manusia itu sebagai makhluk yang suka mencari berkaitan dengan kebutuhannya dan kemudian ingin dirinya terlihat sempurna sehingga senantiasa manusia berusaha dan berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Kemudian ketika berbicara nilai-nilai peradaban, maka tentu yang patut kita ambil adalah contoh ya. Dan yang bisa diambil itu contoh hal-hal yang baik dan hal yang positif. Jadi ketika manusia melakukan suatu perbuatan yang memiliki nilai-nilai kebaikan, maka tentu kehidupannya pun akan berkembang dengan baik. Kemudian sebaliknya begitu ketika manusia melakukan perbuatan yang buruk, maka perkembangan hidupnya pun akan buruk. Selanjutnya berkembang dan runtuhnya sebuah peradaban tergantung bagaimana perilaku manusia itu sendiri. Apa yang manusia lakukan pada hari ini, itulah gambaran di masa yang akan datang. Jika manusia mempunyai perilaku yang baik, maka gambaran masa depan itu adalah suatu tentang kebaikan. Begitu pula sebaliknya ketika pada masa saat ini, ketika manusia melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif, maka gambaran masa depan adalah merupakan hal yang buruk. Baik, berkaitan dengan peradaban itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan peradaban itu? Selanjutnya masih pengertian yang atas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peradaban? Bagian penulis sejarah peradaban mendefinisikan peradaban sebagai sistem sosial yang membantu manusia untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bidang kebudayaan. Nah, peradaban adalah entitas paling luas dari budaya. Kemudian dari perkampungan-perkampungan, wilayah-wilayah, kelompok-kelompok etnis, nasionalitas, kemudian juga berbagai kelompok keagamaan. Seluruhnya memiliki perbedaan kultur yang pada tingkatan yang berbeda dari heterogenitas kultural. Sebuah peradaban juga tidak memiliki wilayah-wilayah permulaan dan akhir yang jelas. Jadi orang-orang bisa atau dapat melakukan redefinisi identitas mereka sendiri. Dan sebagai hasilnya
komposisi serta bentuk-bentuk peradaban yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi peradaban itu senantiasa berkaitan dengan sejalannya waktu dapat terjadi perubahan. Nah, kemudian kebudayaan-kebudayaan masyarakat selalu saling berinteraksi dan saling melingkupi. Pada tingkatan yang lebih luas, kebudayaan-kebudayaan dari berbagai peradaban menggantikan atau membedakan masing-masing peradaban. Nah, juga aneka corak peradaban yang lain. Kemudian, peradaban itu ada yang bersifat fana, artinya peradaban itu ada yang bersifat sementara. Kemudian juga hidup selama ia masih berkembang gitu. Jadi enggak selamanya peradaban itu terus ada gitu, akan tetapi kembali kepada perilaku manusia itu sendiri. Jika hal yang dilakukan oleh manusia itu suatu perkembangan yang baik, maka peradaban itu pun akan berkembang dengan baik. Begitu pula sebaliknya, realitas-realitas yang benar-benar dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian yang berkaitan dengan slide selanjutnya, Salman. Nah, kemudian sebuah peradaban itu erat kaitannya dengan 4 hal. Yang pertama yaitu ada moral. Nah, apa itu moral? Moral itu adalah suatu nilai-nilai dalam masyarakat yang hubungannya dengan kesusilaan. Kemudian yang selanjutnya hubungannya itu dengan norma. Nah, apa yang dimaksud dengan norma ini adalah suatu aturan yang berlaku kemudian menjadi pedoman dan dipergunakan untuk menentukan sesuatu yang baik atau salah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah etika. Di mana etika ini adalah nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Nah, apa bedanya norma dengan etika ini? Hampir sama, menilai tentang sesuatu yang baik dan buruk. Nah, bedanya di sini kalau norma itu adalah ya. Nah, kalau norma itu lebih cenderung pada mengacu pada prinsip individu. Nah, kemudian kalau etika itu mengacu pada kehidupan masyarakat. Jadi nilai-nilai yang berlaku pada kehidupan suatu masyarakat di daerah tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu berkaitan dengan estetika. Di mana estetika ini adalah yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebalikan. Kemudian yang slide selanjutnya yaitu ada beberapa bidang berkaitan dengan sebuah peradaban itu sendiri. Saudara Sofyan, Muhammad Sofyan. Mana dia? Ada nggak sih Ahmad Sofyan? Ada dia bergabung, cuman ini masih dicoba diminta untuk bicara. Baik, jika belum ada respon, saya lanjutkan saja. Kemudian berkaitan dengan nilai peradaban, ada 6 bidang. Yang pertama yaitu yaitu bidang pengetahuan, ilmu, dan teori. Jadi dalam suatu peradaban itu tentu ada yang berkembang itu adalah pengetahuan, ilmu, dan teori. Sebagaimana yang pernah kita ketahui bahwa peradaban Islam itu sempat berjaya ketika di masa Khalifah Bani Abbasiyah, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Salah satunya yaitu Ibnu Sina, di mana beliau mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kedokteran. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada bidang ekonomi. Dalam sebuah peradaban tentu nilai ekonomi
dalam bidang ekonomi ini sangat menentukan juga. Dimana kalau ekonominya baik gitu, maka sebuah peradaban itu akan tetap berkembang gitu. Namun sebaliknya ketika ekonominya merusut, maka sebuah perkembangan itu akan jatuh pada kehancuran. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada bidang kesenian, di mana kesenian ini menjadi suatu ciri khas mungkin ya dalam sebuah peradaban. Nah, di mana salah satu peradaban di Indonesia ini keseniannya memiliki yaitu ada tarian-tarian atau nyanyian-nyanyian lagu Indonesia gitu dari berbagai macam daerah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada bidang keagamaan. Nah, dalam sebuah peradaban ini juga nilai dalam bidang keagamaan ini sangat penting gitu, yang menjadi pendukung berkembangnya suatu peradaban. Misalnya zaman ada Yunani gitu, di mana bidang keagamaannya itu adalah mereka menganut kepercayaan pada para dewa. Kemudian peradaban Islam gitu dengan keagamaan Islam itu sendiri. Kemudian ada selanjutnya itu nilai dalam bidang kemasyarakatan. Bagaimana dalam sebuah peradaban itu kemasyarakatan itu adalah hal yang utama di mana sebuah peradaban itu ada. Kemudian selanjutnya juga dalam sebuah peradaban tentu ada juga bidang politik. Jadi yang dalam sistem pemerintahan gitu. Kemudian dari keenam bidang ini 4 diantaranya adalah sebagai yang berhubungan dengan manusia itu sebagai individu. Kemudian yang 2 itu berkaitan dengan masyarakat dan politik, itu merupakan bidang dalam keanggotaan masyarakat gitu, artinya bersama-sama gitu. Nah, dari keenam bidang ini pula pada kenyataannya sering ditemukan itu dalam sebuah peradaban itu adalah salah satunya yang menjadi dominan gitu untuk dalam perkembangan sebuah peradaban gitu. Nah, salah satu yang mendominan ini maka itulah yang menjadi ciri khas sebuah peradaban tersebut. Misalnya dalam peradaban suatu negara ini lebih mendominan yaitu keagamaannya. Maka dalam bidang keagamaan inilah yang mendominan dalam peradaban tersebut. Nah, untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat yang diwujudkan dalam ketaatan kepada berbagai pranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Boleh slide selanjutnya? Saudara Sofyan, apakah sudah bisa bergabung? Tampaknya belum ya. Nah, kemudian saya lanjutkan saja. Nah, agar suatu peradaban itu tetap berkembang, maka perlunya strategi-strategi yang kita lakukan agar nilai-nilai peradaban tersebut tetap berkembang. Nah, yang pertama yaitu ada yang disebut yang pertama yaitu strateginya adalah memelihara nilai dan norma yang sudah mapan dan positif. Dengan memelihara aturan-aturan, norma-norma yang ada, maka suatu peradaban akan berkembang. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua, menghilangkan unsur-unsur nilai dan norma yang negatif. Nah, di mana yang saya sebutkan tadi, ketika perilaku manusia itu buruk, maka gambaran kedepannya itu adalah hal yang buruk gitu. Begitu pula dengan sebuah peradaban, ketika perilaku manusianya mencerminkan hal-hal yang buruk, maka peradaban itu akan
menuju pada kehancuran. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu menumbuhkan unsur-unsur nilai dan norma yang baru yang belum ada dan dianggap positif. Nah, terjadi juga ketika sebuah peradaban itu ingin maju, maka dimasukkanlah nilai-nilai yang baru yang belum pernah ada. Gitu. Seperti saat ini mungkin di zaman dahulu belum ada zamannya teknologi gitu. Maka di zaman saat ini teknologi itu ada hal yang positifnya, maka diambillah nilai-nilai tersebut dalam sebuah peradaban sehingga peradaban itu tetap maju gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu bersikap menerima, memilih, kemudian mau berbaur dan meneruskan. Nah, kita dalam mengembangkan nilai-nilai peradaban itu kita harus menerima gitu hal-hal yang positif gitu, yang baik. Kemudian kita ikut berbaur dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh para nenek moyang gitu dalam artian dalam segi hal yang baik, maka itu harus kita teruskan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan perbaikan nilai dan norma yang sejalan dengan nilai-nilai norma agama. Nah, ketika ada perilaku di suatu daerah itu mencerminkan hal keburukan, maka kita harus melakukan yang namanya perbaikan nilai sehingga peradaban itu tidak menuju pada kehancuran di suatu daerah tersebut. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, mungkin dilanjutkan sesi pertanyaan atau ada yang ingin mengomentari atau menambahkan, sangat dipersilahkan. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana teman-teman yang lain? Rahayu ingin bertanya atau tidak? Maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Semut barusan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sampai jam berapa? Sampai jam 4:30, Ustaz. Hah? 4:30, 16:30, Ustaz. Ada jam kedua ya? Ya, habis ini ada matkul selanjutnya, Ustaz. Masya Allah, tinggal dikit banget. Ini bicara tentang peradaban ini luar biasa ini sebenarnya. Ya, tapi Pak Makala, saya tadi sudah lihat PPT-nya gitu. Sebenarnya bahasan-bahasannya sudah mengena, cuman harusnya dikembalikan pada peradaban-peradaban yang berkembang, gitu, mulai dari zaman Rasulullah sampai kepada peradaban kekinian nih. Hari ini peradaban kekinian. Sampai nanti timbulnya yang disebut dengan Ghazul Fikri. Apa tuh Ghazul Fikri? Perang pemikiran, Ustaz. Nah, sekarang udah sampai perang pemikiran belum? Sudah, Ustaz. Wah, Sudah. bukan sudah lagi. Umat Islam yang dibentur-benturin nih kita hari ini dengan Ghazul Fikri. Ya, apalagi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama, udah banyak yang ngawur ini. Ya, bicara doa aja, doanya suruh rame-rame. Ntar giliran acara tilawatil Quran yang doanya orang Nasrani lagi. Gitu. Sekarang ada lagi yang berkembang di di YouTube sekarang ini yaitu tentang remaja gereja yang menyanyikan sholawat badar. Udah lihat? Belum, Ustaz. Waduh, lihat itu. Parah banget. Iya, mereka lagi latihan sholawat badar. Gitu. Karena salah satu petinggi ormas ketika berkunjung ke Katedral Makassar disambut dengan lagu Haleluya. Tuh, ya. Ini dilematis, jangan Anda kira nggak dilematis ini. Ghazul Fikri itu udah betul-betul berjalan. Jadi kalau kita lihat tadi Anda katakan bahwa di sebuah peradaban itu kan dari kata adab, bayu, adiban sebenarnya. Kan ada 3 esensi kalau Anda perhatikan itu. Ada yang disebut dengan taklim, ada yang disebut dengan tarbiyah, gitu ya. Ada yang disebut dengan takdib.
gitu. Jadi kalau ta'dib itu dari kata adaba yu'adibu ta'diban, membentuk karakter gitu. Dan ternyata hari ini karakter generasi muda benar-benar dirusak hari ini. Termasuk dengan kehadiran kemarin bad influencer. Ya, Anda suka subscribe ya? Hah? Ya, sehingga orang berbondong-bondong jadi bansos ya. Ya, sampai penguasa negeri hari ini pun demen jadi pansos, gitu, ya kan? Nah ini, jadi jangan dianggap main-main sebuah peradaban itu. Jadi kenapa saya memasukkan fikih manajerial ini dalam bentuk peradaban? Karena tiap regenerasi itu harus memahami peradaban-peradaban yang ada, gitu loh. Bagaimana kalau kita mau masuk kepada zaman Rasulullah, bagaimana masuk ke zaman Khalifah Khulafair Rasyidin, kemudian para sahabat habis setelah Khulafair Rasyidin, kemudian tabi'in, kemudian Khilafah Abbasiyah, kemudian Khalifah Muawiyah, gitu kan, Muawiyah, Abbasiyah, kemudian berkembang lari ke sini ke sebuah peradaban. Pasti Anda juga sudah belajar sejarah peradaban Islam ya sama Bunda Huda ya? Itu kan dikupas habis kan? Nah, peradaban-peradaban itu timbul daripada proses-proses itu. Dan Anda harus pahami sekarang Ghazul Fikri itu udah luar biasa. Ya, nih. Ya, sementara di satu sisi kita membentuk karakter terbaik untuk anak didik kita, tapi ternyata di sisi lain ada diksi-diksi pengkaburan tentang pendidikan itu sendiri. Termasuk bad influencer tadi itu. Ya. Duitnya masuk ke influencer, gitu ya, tanpa disadari kita subscribe, kita kasih jempol, gitu ya, bukan begini tapi begini, gitu ya. Nah itu masuk sedemikian rupa banyaknya. Itu coba deh, tolong disadarin, tolong diberikan pengertian ke peserta didik kita, ke anak-anak kita, ke generasi kita, ke saudara kita. Ini fakta yang terjadi, gitu loh. Bukan nggak fakta yang terjadi. Nah sebenarnya kalau kita kembali kepada sebuah peradaban, hari ini pun kita sedang diajarkan kepada sebuah peradaban baru, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa itu sebuah peradaban sebenarnya dalam pembentukan karakter jati diri. Gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan itu kan target ketercapaian ibadah puasa, tolong digali lagi deh nanti. Gitu. Tidak berhenti kepada Al-Baqarah 183, tapi dia melanjut kepada 185, kemudian lanjut ditutup kepada 186. Gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu target pembelajarannya satu la'allakum tattaqun, gitu ya. La'allakum tattaqun, membentuk pribadi-pribadi yang mutakin. Kemudian 185-nya dibentuk kita di sebuah peradaban yang disebut dengan la'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur. Dan yang ketiga dibentuk kita yaitu la'allahum yarsyudun. Artinya on the track-nya itu jalannya itu di jalan kebaikan. Gitu. Tapi ternyata fakta di lapangan menunjukkan, saya juga nggak ngerti itu gagal pahamnya di mana. Hari ini masjid musola pada rame, mall sepi. Tapi nanti sekitar 2 pekan, 3 pekan itu terbalik. Masjidnya sepi. Oh sepi, terus mallnya Rame. Terus yang menuhin mall itu siapa? Yang mau lebaran nyari baju baru. Oh yang mau lebaran. Itu mau lebaran juga emang Pade. Ya, miris loh sebenarnya kita loh, sebenarnya umat Islam ini jadi apa ya? Jadi kita juga bukan jadi produsen, kita jadi konsumen. Gitu. Apalagi dengan Ghazul Fikri ini. Apalagi kalau kita berkembangnya lebih jauh ya, bahwa untuk meluluhlantahkan suatu negeri itu, termasuk para pemudanya nggak perlu macam-macam. Gitu. Jadi perangnya bukan dengan perang senjata, gitu loh. Ya, hari ini kita sudah perang sebenarnya, perang dengan ketakutan dengan dengan prokes, lepas dari design or not by design, gitu kan. Yang pasti ini persoalan buat kita secara keseluruhan, gitu. Dari sebuah peradaban yang ada hari ini.
Gitu. Artinya seperti yang tersampaikan, kalau memerangi sebuah negara itu ya pertama anak mudanya yang harus diluluhlantahkan. Itu. Apa luluhlantahkan? Sekarang banyak anak muda tertarik dengan peradaban masa lalu. Jarang. Nah, tuh tadi saya dengar di TV itu dari berita sore, gitu, di daerah Makassar di pantai Losari apa itu subuh udah tawuran. Coba bayangin. Apa istilahnya kalau subuh apa istilahnya tuh biasanya? Kalau maghrib jelang maghrib kan itu apa namanya ngabuburit. SOTR, Sat. Sahur Kalau on the subuh apa road. tuh istilahnya? OTR. Sahur on the road. Apa? SOTR Iya singkat. kan sahur on the road sudah selesai itu. Biasanya setelah pagi itu, setelah subuh itu biasanya pada jogging kan. Namanya apa tuh? Istilah anak muda tuh. Oh, San Mori. Hah? Anak motor San Mori, Sat. Iya itu di Makassar itu berkelahi. Coba puasa. Jadi nilai-nilai ibadah puasanya kemana gitu kalau kita bicara tentang model kayak begitu. Ya. Dan kita sudah dirusak, sistem kita tuh sudah terusak. Mohon maaf, misalnya kita sekarang melihat bahwa nilai-nilai ibadah puasa termasuk di dalamnya doa-doa yang paling mustajab itu kan ada dua. Satu, doa mustajab itu ketika kita berbuka. Doa mustajab kedua adalah ketika sahur. Sekarang pertanyaannya, mau buka puasa sama sahur yang diisi nonton apa? Nonton yang Sinetron, awak-awak Ustaz. aja, Sat. Ya jelas. Sinetron. Dicekokin sinetron. Iya, maka dari itu. Dan kitanya anteng-anteng aja gitu loh. Padahal di situ tempat-tempat mustajab. Di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah itu menjelang maghrib sekitar jam 5:30, 6 itu mereka berkumpul sama-sama gitu loh. Ya, berzikir, bertasbih, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, kita lazimkan lah ngucapin asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, asyhadu an la ilaha. Coba dilazimin ke anak-anak kita menjelang buka puasa. Ya, ntar mau 5 menit lagi kalau mau buat style TV, style lah nggak apa-apa. Gitu. Tapi diisi dulu dengan itu. Syukur-syukur gitu ya. Syukur-syukur nih, mohon maaf ya. Ini kalau yang masih doyan tahlil ya. Kan tahlil ada yang doyan, ada yang enggak kan gitu. Jadi kalau yang doyan ya silahkan, yang nggak doyan jangan usil gitu aja deh. Ente jalanin sesuai dengan keyakinan lah gitu ya. Saya mengajarkan Anda nih di fikih manajerial nanti jangan kaku dalam beribadah. Satu, yang kedua jangan pernah gitu ya, bukan jangan pernah, jangan berusaha untuk mendalilkan amal, tapi mengamalkan dalil gitu. Ya. Jangan cari-cari dalil, ada dalilnya enggak? Gitu loh. Ada dalilnya enggak gitu. Ya. Kayak tadi itu ada pemakalan bilang ada tari-tarian. Nah, itu bahaya itu nanti. Lagu-lagu misalnya. Nah, itu ada teman-teman yang doyan, ada yang enggak kan? Jangan-jangan lagu itu haram. Nah, itu pertanyaannya kan makin berkembang. Lagu yang mana yang haram? Gitu. Ya. Jadi kalau yang doyan tahlil ya monggo silakan, yang nggak doyan ya zikir. Yang doyan tahlil ya alhamdulillah, baca tahlil lah, wirid di situ. Untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah wafat, keluarga kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Kita kirimin tuh. Gitu. Perkara ente sampai nggak sampai urusan deh. Pokoknya kita kirimin. Orang buktinya ente ke makam aja masih assalamualaikum. Assalamualaikum nggak kalau ke makam? Ya. Ya, ucapannya apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal diyar, antum sabiquna, kalian berangkat duluan, wa nahnu insyaallah bihi lahikun, insyaallah kita bakal nyusul. Alhamdulillahnya salam kita nggak dijawab. Coba bayangin kalau dijawab. Oke, tuh. Yang kedua, misalnya kita doa tuh masih tuh doanya apa? Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terus
al ahya'u minhum wal Amwat. amwat. Artinya apa ya? Untuk orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah Mati. mati. Itu. Jadi 5 menit lagi nih. Harus habis ya. Belum. Jadi maksud saya sebuah peradaban itu harus dibangun. Bulan Ramadan ini membangun peradaban. Gitu. Membangun peradaban, betul. Yang dikira membangun peradaban. Kita yang nggak biasa makan bareng-bareng sama keluarga. Hari ini bareng-bareng nggak? Nah, sahur bisa bareng-bareng nggak? Sahur insya Allah bareng-bareng Ustaz. Iya. Coba bagaimana tuh nikmatnya tuh. Kalau model kayak begitu. Ibu melayani suami, melayani anak dengan luar biasa, coba gitu. Cuman ya barangkali harus ada gitu, pengertian-pengertian yang sama di situ, ada komunitas yang harus dibangun. Makanya tadi saya bilang merusak para pemuda ini paling gampang kok hari ini. Gitu. Dan ini sudah dirasakan, merusak pemuda itu dengan 3 F. Fun, food, fashion. Fashion. Masih ingat ya? Iya. Masih ingat ya? Iya. Fun, food, fashion. Fun apa artinya fun? Kesenangan. Kesenangan. Fun, kesenangan. Anak-anak muda sekarang tuh pokoknya be happy lah. Gitu. Ya, be happy, pokoknya happy dah. Gitu. Apalagi kalau ada kata-kata yang menyesatkan itu. Ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Menyesatkan nggak itu? Menyesatkan. Menyesatkan. Nggak ada orang muda poya-poya, tuanya kaya raya, apalagi mati masuk surga. Nggak ada. Iya kan? Cita-citanya anak sekarang YouTuber Ustaz. Iya, itu dia yang harus dirubah. Gitu. YouTuber yang menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan, jalan dakwah, gitu loh. Nah, si YouTuber yang bad influencer itu juga YouTuber. Tapi membentuk karakter apa enggak? Enggak. Enggak. Iya. Mamerin mobil kira-kira termasuk pembentukan karakter apa enggak? Enggak. Mamerin motor, mamerin harta kekayaan. Enggak. Coba. Jadi anak-anak isinya tuh udah mimpi semua. Di benak pikirannya mimpi, oh enak kayaknya begini. Jadi YouTuber harusnya begini enak, nanti yang sampai banyak yang akhirnya melahirkan. Orang jadi malas semuanya pada proses itu. Dan semua sistem ditabrak. Iya kan? Nah, itu fun. Kedua, food. Dirusak nggak foodnya gitu? Makanan. Iya. Lihat aja makanan-makanan tempat haji yang kita anggap makanan higienis ternyata junk food. Makanan sampah. Coba anak kita lebih kenal fried chicken apa sabana? Fried chicken. Dua-duanya Ustaz. Oh, dua-duanya. Sama Ustaz. Gitu Budit. Benar nggak ayam goreng emaknya gitu loh, ayam goreng emaknya gitu. Dulu kita masih makan pakai bawang goreng sama terasi gitu. Sekarang anak-anak kenal dengan nasi yang dikepal cuma dipakai garam. Enggak ada Ustaz. Hah? Enggak ada. Nggak ada. Ibu masih ngalamin nggak yang model kayak Saya gitu? masih Ustaz. Oh, masih ngalamin. Soalnya Alhamdulillah. Nikmat ya? kalau dulu ibu saya kalau ngangkat nasi itu nasinya nggak biasa pakai Magicom, jadi diaron, diangin. Emang kalau diaron, Tari bilang gitu, iya. benar, Diangkat, diangin, biasanya sambil kipasin, Ya. pakai garam disuapin. Iya, itu namanya diangi. Diangin. Kalau dalam bahasa ya diangi, dalam bahasa Arab malikin nasi itu. Balikin nasi. Malikin nasi itu. Ya pakai garam dibejak-bejak. Wah, kita kan nikmat banget. Dan itu luar biasa gitu. Kesenangan yang kita dapat dari orang tua itu luar biasa. Jadi apa? Tangannya ini luar biasa. Ada orang tua kita ini luar biasa. Jangan dikira nggak ada, loh ada nih keberkahan. Barangkali dia sambil begini dia bersalawat, dia munajat kepada Allah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solihah, anak yang membahagiakan. Gitu. Jadi berkah di sini. Ya. Yang ketiga, makanan-makanan itu, makanan-makanan yang sehat.
Gitu. Dari orang tua kita, ya Allah, dulu makanan luar biasa deh Bu. Gitu. Luar biasa. Jadi ekosistem itu betul-betul terjalin sedemikian rupa. Dan yang terakhir adalah fashion. Nah, apa fashion? Penampilan. Iya, Penampilan. Penampilan. Iya. Penampilan, gaya selebritis, gaya. Aduh. Anak Pakaian sekarang yang pakai belum- jilbab tapi terbuka. Iya, pakai jilbab gitu. Ya. Pakaian adeknya udah dipakai, pakaian belum selesai dijahit, pakaian kekurangan bahan, itu dipakai, ya, dianggap modis. Cukur, harus pakai ada jalan semut, harus dimohak, harus banyak lah hal-hal yang model kayak begitu. Ya. Hal ini juga pembelajaran buat kita model sebuah peradaban. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, tanamkanlah nilai-nilai kebaikan dalam Islam, peradaban-peradaban dalam pembentukan nilai-nilai sikap dan perilaku. Gitu. Karena ini menjadi penting buat kita dalam membentuk karakter anak-anak kita menjadi lebih baik. Termasuk di dalamnya hari ini banyak orang yang bangga barangkali anaknya bisa les piano, bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang bangga untuk anaknya juga bisa hafiz Quran. Gimana? Terbesit nggak kira-kira, pengen nggak anak-anak itu bakal hafiz Quran? Pengen Ustaz. Pengen. Biar dapat mahkota di akhirat. Iya. Karena berkait dengan mahkota. Iya kan? Iya. Itu kebanggaan sendiri. Monggo silakan, ada komentar, silakan. Barangkali. Nanti lihat PPT saya ya, di situ ada tantangan peradaban. Ya, tantangan peradaban satu ke Zulfikri, tantangan keduanya dari agamanya sendiri, bahkan bisa memerangi agamanya sendiri. Perang pemikiran menjadi ancaman yang justru mampu mengeluarkan umat Islam dari agamanya sendiri, bahkan memerangi agamanya sendiri. Dan ini kita bisa lihat hari ini, gitu. Yang mengagung-agungkan Cina, yang benci kepada Arab, banyak nggak yang hari ini benci kepada Arab? Banyak Ustaz. Digiring opininya untuk benci kepada Arab. Gitu. Padahal kita belajar jadi umat Islam hari ini karena dari sana, dari baginda Rasul. Jadi kalau kita benci sama Arab, ya kita benci sama Rasul. Gitu. Terus masa iya bacaan Quran mau diganti dengan lagam Jawa? Gimana itu? Kan gak nikmat. Iya kan? Nggak enak. Lagam Sunda. Gitu. Ya. Ini yang harus kita pahami secara sesama. Mengatakan bahwa konsep ilmu yang dipahami umat Islam saat ini lebih mengedepankan akal daripada wahyu, dan ini menjadi salah satu penyebab kemunduran umat Islam. Jadi banyak umat Islam yang sekarang menggunakan akal, segala sesuatunya diakal-akalin. Ya, terjadilah peradaban-peradaban yang mundur tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, saya mau bertanya. 1 menit lagi. Ya, dari mana tuh? Bentar. Udah saya siapin. Bagaimana cara mengubah pandangan masyarakat dengan kata radikalis? Yang seolah-olah di mata publik, radikalis ini seperti yang melakukan kriminalitas. Padahal Islam itu sendiri seharusnya memang radikalis. Tapi masa sekarang ini radikal menjadi hal yang salah. Sampai ada seorang menteri dicopot jabatannya hanya karena mengadakan pengajian dan disebut radikalis. Ya. Ya, ini kan yang sulit dipahami, artinya dibenturkan pemahaman kita tentang radikalisme. Radikalisme itu sebuah konsep pemahaman tentang radikal. Radikal itu paham yang sangat kuat gitu. Radikal. Ya. Kalau kita sholat tepat waktu, dianggap radikal apa enggak? Radikal. Kalau kita sholat Jumat, sholat sebelum datangnya waktu sholat, kita udah ke masjid, radikal nggak? Radikal. Radikal. Yang dikira nggak radikal. Gitu. Pemahaman-pemahaman yang harusnya tumbuh di dalam diri kita. Gitu. Nah ini nih dibenturkan oleh mereka-mereka bahwa ada stigma. Gitu.
kita cap stempel gitu. Bahwa kalau orang pakai celananya nangtung, Ngantung. Cingkrang. Isbal. cingkrang, isbal gitu. Itu kan ajaran Islam. Kalau ente doyan, ya ente kerjain. Kalau ente belum doyan, ya nggak usah dikerjain. Itu aja. Karena itu perbedaan paham di dalam fikih. Gitu loh. Isbal. Jangan malah dijadikan perkara. Waduh, lihat tuh. RCTI, rombongan celana tinggi. Enggak, biarin aja. Gitu. Orang yang jenggotan katanya jadi bodoh. Gitu. Karena ketarik otaknya sama jenggotnya. Gitu. Itu kan sesuatu yang diada-adakan pada proses itu sehingga akhirnya umat Islam terbenturkan dengan persoalan itu dan umat Islam digiring opininya mau. Gitu. Nah sekarang stigma itu sedang dicoba dibentuk. Perempuan masuk ke Mabes Polri, logika akalnya kan ada nggak orang bisa masuk Mabes Polri? Udah gitu nembak-nembak, udah gitu pakainya shotgun, coba senjata mainan, ya mati, iya kan? Ini kan konyol sebenarnya. Nah inilah pemikiran-pemikiran yang diputarbalikkan faktanya sehingga timbullah stigma umat Islam pada hari ini. Termasuk stigma yang diberikan untuk ya, mohon maaf barangkali kalau ada yang bersimpatik ya kalau saya sih tetap bersimpatik kepada Habib bin Habib Rizik Syihab menetapkan yang hak karena terus terang kalau kita bicara dakwah itu satu paketnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah selama ini terus terang kita dakwahnya baru kepada amar ma'ruf, munkarnya belum gitu loh ya. Baru sampai di situ doang. Dan nggak boleh kita ceramah-ceramah pakai nahi munkar di masjid. Gitu. Makanya pesan kayak Haji Muhammad Nasir itu betul. Kalau umat Islam senang dengan ibadah, biarin aja, antebin. Tahu antebin? Biarin. Biarin aja, biarin. Kalau dia senang ibadah, betah ngaji, betah di masjid, biarin aja antebin. Tapi kalau umat Islam sudah berbicara tentang ekonomi, awasin. Bahaya ini. Nanti ngambil alih nih. Gitu. Karena udah dikuasai perekonomian kita terus terang. Gitu. Ya mohon maaf nih Bapak Ibu, barangkali ya termasuk saya kadang-kadang kira-kira kalau kita belanja sama tukang buah yang didorong-dorong, nawar apa kagak? Nawar. Mati-matian kan nawar? Jadi Ustaz. Oke. Sekarang kalau kita masuk ke total buah total, pakai nawar nggak? Enggak Ustaz. Udah ada harganya. Enggak ada harganya. Itu udah tahu. Kenapa model kayak begitu? Ya. Nggak bakalan kaya kayaknya sih dia juga cuma bakal kebutuhan dia. Itu. Nah, kalau umat Islam sudah berbicara tentang politik, yang ketiga nih kata Muhammad Nasir, kalau umat Islam sudah berbicara politik, hati-hati. Hati-hati, bikin stigma. Kalau ini bakal melanggar sistem yang ada. Bahwa ini tidak cinta NKRI, tidak Pancasila. Ada nggak stigma itu? Ada, dan opini ini sedang digiring kepada siapa? Kepada FPI. Gitu. Ya, stigma itu digiring, stigma ingin distigmakan bahwa yang kemarin ditangkap di Condet itu loh, di dalam rumahnya ada buku Habib Rizik, ada kalender 212. Nah, itu mah tinggal taruh doang di meja kan kalau kita pikir secara logika. Ya, itu. Gitu. Cuman umat Islam ya barangkali ya perlu pencerahan lah. Gitu. Ya, perlu pencerahan berkait dengan itu. Hanya teman-teman kalau memahami dengan baik, nanti kita ada bahasan itu, ada radikalisme, ada pluralisme, ada oksidentalisme dan lain sebagainya. Insya Allah kita ketemu dalam bahasan tentang liberalisme. Gitu ya. Terima kasih Ustadz. Barangkali. Oke, terima kasih. Yang hadir ada 23 orang ya. 23 orang. 22 gitu. Ustadz, kan Ustadz 1. 22 sama saya 1. Semuanya berapa orang sih? 23 Ustadz. 23 Ustadz. 23 berarti hadir semua ya. Ya udah. Alhamdulillah.
Terima kasih, Pak Makalah. Ditutup, silakan. Baik, saya simpulkan bagaimana tentang peradaban itu. Marilah kita mulai membangun peradaban itu dalam sebuah keluarga, sehingga kita menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam keluarga, sehingga dapat menjadi contoh bagi tetangga ataupun orang di luar lingkungan keluarga kita. Segala kekurangan yang terdapat dalam presentasi ini maupun dalam makalah, mohon maaf. Saya tutup dengan doa alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, sehat selalu semuanya. Ya, Terima kasih, Ustaz. ya, barakallah.